Di bawah langit kelabu, suara denting pedang bersahutan dengan pegikan prajurit yang terluka. Kerajaan Panarung tengah dikepung dari segala arah oleh pasukan kerajaan Widura. Di medan perang yang dipenuhi darah dan debu, Wirapati berdiri dengan dada yang naik turun, peluh bercampur dengan darah musuh dipilah kerisnya. Namun mata tajamnya menyiratkan kegundahan. Hari itu pasukan Panarung kalah telak. Pertahanan mereka jebol, banyak prajurit yang gugur, dan Wirapati meski dikenal sebagai pendekar muda yang berbakat, gagal melindungi benteng utama. Kekalahannya memalukan. Para prajurit memandangnya dengan kecewa, seolah-olah beban kekalahan itu sepenuhnya ada di pundaknya. Wirapati berjalan gontai kembali ke tenda peristirahatan. Di dalam, dia duduk termenung, membayangkan hinaan yang akan dia terima dari panglima dan rajanya. Keinginannya sederhana, melindungi kerajaannya dan membawa kejayaan. Tetapi hari itu dia merasa seperti seorang pengecut yang tak berguna. Di malam itu, di bawah sinar bulan redup, seorang pria tua berjubah hitam masuk ke tendanya tanpa suara. Dia adalah Ki Mandala, guru spiritual yang selama ini diam-diam mengamati Wirapati. Ki Mandala memiliki reputasi yang misterius. Seorang yang sering dianggap tahu jalan-jalan gaib dan rahasia alam tak kasat mata. Wirapati, suara Ki Mandala dalam dan berat. Aku tahu apa yang kau inginkan. Wirapati menatap pria tua itu dengan mata penuh tanya. Aku hanya ingin melindungi kerajaanku, guru. Tapi aku tak cukup kuat. Ki Mandala tersenyum samar. Kekuatan sejati tidak hanya datang dari latihan dan senjata. Ada jalan lain, jalan yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Tapi jalan itu tidak mudah, dan ada harga yang harus kau bayar. Wirapati terdiam, tetapi ada cahaya harapan yang timbul di hatinya. Ia tahu Ki Mandala tidak berbicara omong kosong. Apa itu, guru? Aku akan melakukan apa saja, jawab Wirapati akhirnya. Suaranya mantap, meski di balik itu ada getar yang tak dia sadari. Ki Mandala mendekat, menatap mata Wirapati dengan tajam. Ilmu kanuragan yang tak terkalahkan. Kau bisa mendapatkannya melalui ritual gaib, tapi kau harus siap dengan konsekuensinya. Untuk membuka jalan kekuatan itu, kau membutuhkan tumbal, dan tumbal itu harus berupa nyawa manusia. Darah Wirapati mendidih antara takut dan tergiur. Pikirannya berkecamuk. Apa artinya kehilangan satu nyawa untuk menyelamatkan ratusan nyawa di medan perang? Namun sebelum dia menjawab, suara perempuan muda dari luar tenda mengalihkan perhatiannya. Wirapati, kau di dalam? Itu suara Sari, gadis desa yang selalu datang membawa ramuan herbal untuk prajurit yang terluka. Sari dikenal polos, tetapi ada aura misterius di sekelilingnya yang membuat para penduduk desa memandangnya dengan hormat. Wirapati menarik nafas panjang. Masuklah, Sari. Sari muncul dengan senyumnya yang lembut, membawa sebuah bungkusan daun berisi obat. Namun saat ia melihat Ki Mandala, matanya menyipit penuh curiga. Ia bisa merasakan hawa berbeda di ruangan itu. Sesuatu yang tak bersih, tak alami. Ini obat untuk lukamu, kata Sari perlahan sambil meletakkannya di meja kecil. Tapi hati-hati, Wirapati. Jangan pernah mengambil jalan yang gelap hanya karena putus asa. Wirapati tertegun mendengar kata-kata itu. Bagaimana Sari bisa tahu apa yang sedang ia pikirkan? Ki Mandala hanya tersenyum tipis di sudut ruangan. Setelah Sari pergi, ia mendekati Wirapati dan menepuk pundaknya. Pikirkan tawaranku, anak muda. Tapi ingat, waktu tidak menunggu. Jika kau ingin menang, kau harus mengambil keputusan sebelum perang berikutnya dimulai. Malam itu Wirapati tidak bisa tidur. Kata-kata Ki Mandala terus terngiang di pikirannya. Di sisi lain, hutan larangan, tempat yang bahkan disebut dalam bisikan pun, membuat bulu kuduk meremang. Orang-orang desa tak pernah berani melangkahkan kaki ke sana. Terlebih di malam hari, hutan itu penuh dengan bisikan angin yang seolah membawa suara-suara dari dunia lain. Pohon-pohon besar berdiri kokoh, seperti penjaga tua yang menyimpan rahasia gelap. Di tengah keheningan malam yang hanya ditemani suara burung hantu dan derak ranting,
Wirapati berdiri di sebuah lingkaran yang telah digambar dengan darah. Di sekelilingnya, lilin-lilin merah menyala dengan api yang aneh, seakan tidak terpengaruh angin malam. Wajahnya tegang, tetapi matanya dipenuhi tekad. Di depannya Ki Mandala sedang melafalkan mantra-mantra yang terdengar seperti bahasa kuno, penuh dengan nada mistis yang menusuk telinga. Di tengah lingkaran itu terbaring seorang prajurit musuh yang terikat dan matanya tertutup kain hitam. Nafas prajurit itu berat, tubuhnya gemetar, dan keringat membanjiri wajahnya. Dia mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi hawa di tempat itu sudah cukup membuat siapapun merasa ajalnya semakin dekat. "Wirapati, ini adalah langkah pertama untuk mendapatkan kekuatan yang kau inginkan," ujar Ki Mandala dengan suara datar namun penuh wibawa. "Niatkan hatimu untuk menumbalkannya. Tumbalkan dia. Darahnya akan menjadi kunci untuk membuka pintu ilmu kanuraganmu." Wirapati menggenggam keris di tangannya. Dalam hati, ia berjuang dengan rasa bersalah yang menggerogoti pikirannya. Namun, bayangan kekalahan di medan perang, hinaan dari rajanya, dan tatapan penuh kecewa dari para prajurit membuat hatinya semakin keras. Dengan satu tarikan nafas panjang, Wirapati mengangkat kerisnya dan menusukkannya ke dada prajurit musuh itu. Jeritan pilu terdengar, menggaung di tengah hutan, sebelum akhirnya sunyi. Darah segar mengalir ke tanah, memenuhi lingkaran ritual, bercampur dengan aroma anyir yang membuat udara semakin mencekam. "Bagus Wirapati," kata Ki Mandala dengan senyum tipis. "Kau telah mengambil langkah pertama. Kini lihatlah apa yang terjadi." Seketika itu juga, tubuh Wirapati terasa terbakar dari dalam. Dia jatuh berlutut, menggenggam dadanya. Rasanya seperti ada energi yang mengalir liar di setiap nadinya, membakar, namun sekaligus memberi kekuatan yang luar biasa dahsyat. Ketika dia bangkit, matanya menyala dengan warna merah samar, dan di dalam hatinya, dia merasakan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Setelah ritual itu, pertempuran berikutnya menjadi panggung bagi kebangkitan Wirapati. Dengan kekuatan barunya, dia menjadi tak terkalahkan. Setiap musuh yang mendekat tumbang dalam satu tebasan. Pasukan kerajaan Panarung mulai memenangkan pertempuran demi pertempuran, dan nama Wirapati kembali diagungkan. Namun di balik kemenangan itu ada bayangan gelap yang perlahan menyelimuti hatinya. Di sisi lain, di sebuah pagi yang dingin, Sari pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Hutan larangan memang tabu untuk dimasuki, tetapi kebutuhan membuat Sari harus mengabaikan rasa takut. Di dalam hutan, dia merasakan suasana yang aneh. Suara-suara hutan yang biasanya ramai mendadak hening. Saat ia berjalan semakin dalam, matanya menangkap sesuatu. Sebuah lingkaran besar di tanah dengan bekas darah yang mulai mengering. Lilin-lilin yang sudah padam tergeletak di sekitarnya, dan bau anyir masih tercium samar. "Ini apa?" gumam Sari, matanya membesar. Dia mendekat perlahan memeriksa jejak yang tersisa. Di salah satu sudut lingkaran, dia melihat selai kain yang ia kenali sebagai seragam prajurit musuh. Tubuh Sari bergetar. Ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang tak wajar sedang terjadi, dan entah kenapa pikirannya langsung tertuju pada Wirapati. Ia merasa ada benang merah antara pria itu dan jejak ritual ini. Sari buru-buru meninggalkan tempat itu, tetapi dalam hati, ia tahu ini bukan akhir dari misteri. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan yang sedang berkembang di sekitarnya, dan ia merasa cepat atau lambat, ia akan terlibat lebih jauh dalam kegelapan yang tengah menyelimuti hutan itu. Di lain waktu, malam purnama menampakkan sinarnya yang dingin, menyinari hutan larangan dengan kilau keperakan. Hutan itu meski diterang bulan, tetap terasa angker. Bayangan pepohonan yang besar dan tua melukis siluet menyeramkan di tanah yang dingin. Suara serangga malam bercampur dengan lolongan serigala yang jauh, membuat suasana semakin mencekam. Di tengah kegelapan, Sari menyelinap perlahan. Dia tidak pernah kembali ke hutan larangan setelah menemukan lingkaran ritual beberapa hari lalu. Tetapi malam ini, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Sebuah firasat buruk membawanya kembali. Seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Dengan langkah hati-hati,
ia mengikuti jejak samar di tanah yang mengarah ke sebuah area terbuka di tengah hutan. Di sanalah dia melihatnya, Wirapati dengan tatapan tajam dan penuh ambisi, berdiri di dalam lingkaran ritual yang lebih besar dari sebelumnya. Di sekelilingnya, lilin merah menyala terang, memancarkan aroma dupa yang pekat. Di tengah lingkaran itu, seorang pedagang tua terikat dan tergeletak, mulutnya disumpal kain. Pedagang itu tampak berusaha melawan, tetapi tubuhnya yang lemah tidak mampu berbuat banyak. Sari menahan nafas. Tubuhnya bergetar hebat. Dia berdiri di balik semak-semak, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup keras. Takut suaranya terdengar. "Dengan darahmu, aku mempersembahkan tumbal ini untuk kekuatan yang lebih besar." Suara Wirapati bergema. Menggema di antara pepohonan. Ia mengangkat kerisnya yang berkilauan diterpa cahaya bulan. Sari ingin menjerit, tetapi suaranya tertahan. Matanya membesar saat menyaksikan Wirapati menusukkan keris itu ke dada pedagang malang tersebut. Jeritan terakhir pedagang itu terputus dengan cepat, digantikan oleh hening yang menyeramkan. Darah mengalir deras ke dalam lingkaran, dan angin tiba-tiba berhembus kencang, memadamkan beberapa lilin. Wirapati terlihat berbeda setelah ritual itu. Tubuhnya memancarkan aura gelap, dan matanya sekali lagi menyala merah samar. Wajahnya tersenyum dingin, penuh kemenangan. Namun, di saat yang bersamaan, tubuhnya berputar cepat, tatapannya tajam, seperti mencium keberadaan sesuatu atau seseorang. "Siapa di sana?" Suaranya menggelegar, membuat bulu kuduk Sari meremang. Sari membeku di tempatnya, tetapi hanya beberapa detik. Saat Wirapati melangkah keluar dari lingkaran ritual, matanya menelusuri hutan. Sari langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga. Ranting-ranting dan daun kering yang diinjaknya mengeluarkan suara nyaring, tetapi dia tidak peduli. Wirapati mengejarnya. Keris masih tergenggam di tangannya. "Berhenti! Siapapun kau tidak akan selamat dari sini!" teriaknya. Namun, Sari sudah lebih dulu mengenal setiap sudut hutan itu. Meski gelap, ia tahu kemana harus berlari. Dengan nafas tersengal dan lutut yang lemah, dia akhirnya berhasil keluar dari hutan larangan dan menemukan jalan menuju desa. Sari duduk di sudut rumahnya, menggigil ketakutan. Wajah pedagang tua yang menjadi tumbal terus menghantui pikirannya. Namun lebih dari itu, dia tidak bisa menghilangkan bayangan Wirapati, tatapan matanya yang dingin, dan langkah-langkahnya yang penuh ambisi gelap. "Aku harus memberitahu warga," gumamnya pelan. Tapi pikiran itu segera diikuti oleh rasa takut yang besar. Bagaimana jika Wirapati tahu? Bagaimana jika dia datang mencarinya? Malam itu Sari tidak bisa tidur. Ia merasa bayangan Wirapati ada di mana-mana, menunggu dalam kegelapan. Namun rasa takut itu tidak mengalahkan tekadnya. Pagi harinya, Sari berencana menemui kepala desa untuk menceritakan apa yang ia saksikan. Di sisi lain, Wirapati kembali ke rumahnya dengan pikiran yang kacau. Ia tidak tahu siapa yang telah mengintip ritualnya, tetapi dia merasa terancam. Jika rahasianya terbongkar, bukan hanya dirinya yang hancur, tetapi juga rencananya untuk menjadi pendekar tak terkalahkan. Ia duduk di ruangannya, merenung dalam diam. Hatinya kini diliputi oleh bayangan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun dengan cepat ia menyingkirkan rasa takut itu, menggantinya dengan keputusan dingin. "Sari," gumamnya pelan, seakan menyebut nama itu dengan penuh keyakinan. Ya, sepertinya dia harus disingkirkan sebelum dia membuka mulut. Malam menyelimuti desa dengan suasana kelam. Kabut tipis melayang di atas tanah. Sementara suara malam yang biasa terdengar kini seperti teredam oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Sari, yang sejak malam di hutan larangan hidup dalam ketakutan, mencoba menjalani harinya dengan normal. Namun ia selalu merasa ada mata yang mengawasi dari kejauhan. Di sisi lain, Wirapati kini telah bulat tekad. Rahasianya tidak boleh terbongkar, dan kekuatannya harus terus bertambah. Dalam pikirannya, hanya ada satu cara untuk memastikan itu, menjadikan Sari sebagai tumbal ketiganya. Di sebuah gubuk terpencil di pinggir hutan,
Wirapati duduk di depan Ki Mandala. Api unggun di tengah ruangan kecil itu memancarkan cahaya oranye, memantulkan bayangan wajah keduanya di dinding. "Kau yakin ingin melakukannya?" tanya Ki Mandala dengan nada berat. Tatapannya tajam, seperti menusuk langsung ke hati Wirapati. Wirapati mengangguk. Dia satu-satunya ancaman bagi rahasiaku. Dan jika dia menjadi tumbal, kekuatanku akan mencapai puncaknya. Ki Mandala menarik nafas dalam-dalam. Sari adalah seorang perawan suci. Ritual dengan tumbal seperti dia akan memberikan kekuatan yang sangat besar, bahkan lebih besar dari apapun yang pernah kau dapatkan. Tapi ia berhenti memperhatikan wajah Wirapati yang tak bergeming. Kau harus tahu resikonya. Jika arwahnya menolak diterima, kau akan memancing kutukan yang tidak bisa kau hindari. Kutukan itu akan menghancurkanmu perlahan. Wirapati terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara penuh keyakinan, "Aku akan mengambil resiko itu." Ki Mandala hanya menggelengkan kepala, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia tahu bahwa ambisi Wirapati sudah melampaui batas kewajaran. Beberapa hari kemudian, Wirapati mulai menyusun siasat. Ia memerintahkan beberapa prajurit setianya untuk mengawasi gerak-gerik Sari di desa. Sari yang merasakan keanehan ini mulai semakin gelisah. Ia menghindari jalan-jalan sepi, selalu memastikan bahwa ia tidak pernah sendirian. Namun malam itu semuanya berubah. Saat Sari berjalan pulang setelah mengantarkan hasil anyaman ke rumah tetangga, ia merasa ada yang mengikutinya. Langkah-langkah itu terlalu dekat, terlalu nyata. Ia mempercepat langkah, tetapi suara itu semakin mendekat. "Siapa di sana?" Sari memberanikan diri bertanya, tetapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, dari balik bayangan, dua prajurit muncul. Mereka mendekatinya dengan cepat dan sebelum Sari sempat lari, mereka menangkapnya. Sari berteriak, tetapi jeritanya teredam kain yang disumpalkan ke mulutnya. Dengan tangan dan kaki terikat, Sari dibawa ke hutan larangan. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena udara malam yang dingin, tetapi juga karena ketakutan yang luar biasa. Ia tahu apa yang akan terjadi. Malam purnama kembali bersinar, menyinari lingkaran ritual yang lebih besar dari sebelumnya. Lilin-lilin merah menyala di setiap sudut, menciptakan suasana yang menyeramkan. Di tengah lingkaran, Sari terbaring tak berdaya. Matanya dipenuhi air mata. Wirapati berdiri di depan lingkaran, mengenakan jubah hitam yang memantulkan sinar bulan. Di tangannya, ia memegang keris yang sebelumnya telah menyerap nyawa dua tumbal sebelumnya. "Dengan darah ini aku memohon kekuatan yang lebih besar." Wirapati berseru, suaranya menggema di tengah malam. Sari meronta, mencoba melarikan diri, tetapi usahanya sia-sia. Dua prajurit menahan tubuhnya, memastikan ia tidak bisa bergerak. Air matanya mengalir deras, tetapi tidak ada yang mendengarkan ceritanya. Wirapati melangkah mendekat, mengangkat kerisnya tinggi-tinggi. Namun, saat ia hendak menusukkan keris itu, angin kencang tiba-tiba berhembus, memadamkan sebagian besar lilin di sekitarnya. Suara lolongan serigala terdengar semakin dekat, dan bayangan-bayangan aneh mulai muncul di pinggir lingkaran ritual. Ki Mandala yang berdiri di luar lingkaran mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba memperingatkan Wirapati, tetapi Wirapati tidak peduli. Dengan satu gerakan cepat, ia memutuskan keris itu ke tubuh Sari. Jeritan Sari bergema, tetapi hanya sesaat. Tubuhnya terkulai lemas. Darah mengalir ke dalam lingkaran ritual. Wirapati tersenyum puas, merasakan energi baru mengalir dalam tubuhnya. Namun senyum itu tidak bertahan lama. Bayangan-bayangan yang tadi ada di pinggir lingkaran mulai bergerak masuk. Mereka bukan manusia, melainkan sosok-sosok tinggi besar dengan mata merah menyala dan wajah yang tidak berbentuk. Suara mereka seperti bisikan angin, tetapi penuh amarah. "Arwahnya menolak," gumam Ki Mandala. Wajahnya pucat. "Kau telah melampaui batas, Wirapati." Wirapati memutar tubuhnya, melihat sosok-sosok itu mendekatinya. Ia mencoba melawan, tetapi kekuatannya seperti menghilang. Tubuhnya mulai terasa berat, dan bayangan-bayangan itu menariknya ke tengah lingkaran. Sementara itu di dalam lingkaran tubuh Sari yang telah kaku memancarkan cahaya lembut, wajahnya terlihat damai, seolah-olah ia telah menemukan tempat yang lebih baik.
Pagi itu, sinar matahari terasa lebih terik dari biasanya. Di alun-alun kerajaan, nama Wirapati dielu-elukan. Para prajurit berlutut menghormatinya, dan raja sendiri memberikan penghargaan atas keberaniannya memimpin kemenangan di berbagai medan perang. Kekuatan baru yang dimilikinya membuatnya tak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Ia bergerak seperti bayangan, cepat dan mematikan, menebas musuh tanpa perlawanan berarti. Namun jauh di dalam hatinya, Wirapati tahu ada sesuatu yang salah. Malam pertama setelah ritual tumbal sari, ia tidur di pavilionnya yang megah. Namun tidurnya tak nyenyak. Dalam mimpinya ia berada di sebuah tempat asing, gelap, dingin, dan penuh kabut. Di depan matanya, ia melihat bayangan Sari berdiri diam. Wajahnya pucat dengan tatapan penuh luka. "Kenapa kau melakukan ini padaku, Wirapati?" Suara Sari terdengar lembut tetapi menusuk. Wirapati terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menghela nafas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Tetapi malam-malam berikutnya, mimpi itu kembali, selalu dengan Sari yang memandangnya, kadang menangis, kadang hanya diam dengan tatapan kosong. Hari demi hari, tanda-tanda kutukan mulai tampak. Siang itu Wirapati sedang bercermin di pavilionnya. Ia memandangi wajahnya yang kini tampak lebih gagah, lebih berwibawa. Namun saat ia menyeka keringat di dahinya, ia melihat sesuatu di pantulan cermin. Di belakangnya, berdiri bayangan Sari dengan wajah penuh luka. Wirapati berbalik cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. "Kau hanya lelah," gumamnya, mencoba mengusir perasaan ganjil itu. Tapi setiap kali ia bercermin, entah di cermin, kolam air, atau permukaan pedangnya, bayangan Sari selalu ada, memperhatikannya dalam diam. Bukan hanya itu, suara isak tangis sering terdengar di malam hari. Suara itu seolah berasal dari balik dinding, dari sudut-sudut pavilion yang tak terlihat. Ia memerintahkan para pelayan untuk mencari sumbernya, tetapi mereka selalu berkata tidak menemukan apa-apa. Ki Mandala yang kini jarang ditemui Wirapati diam-diam memperhatikan perubahan dalam diri muridnya. Dalam satu kesempatan, ia mendatangi pavilion Wirapati, mencoba memberikan peringatan. "Kekuatan itu tidak datang tanpa harga, Wirapati," ujar Ki Mandala, matanya tajam menembus pandangan muridnya. "Aku tahu resikonya," jawab Wirapati dengan nada dingin, "dan aku tidak menyesali apa yang kulakukan. Aku telah mencapai apa yang kuinginkan." Namun Ki Mandala bisa melihat sesuatu yang berbeda dalam sorot mata Wirapati. Di balik sikapnya yang penuh percaya diri, ada ketakutan yang coba ia sembunyikan. "Arwah Sari tidak akan tenang, Wirapati," lanjut Ki Mandala. "Ia akan terus menghantui sampai kau membayar semua yang kau lakukan itu." Wirapati menepis kata-kata itu dengan tawa. "Kutukan hanya mitos untuk menakut-nakuti orang lemah. Aku adalah pendekar terkuat sekarang. Tidak ada yang bisa menghentikanku." Tetapi setelah Ki Mandala pergi, senyumnya memudar. Kata-kata gurunya kembali bergema dalam pikirannya. Hari itu di medan perang, kekuatan Wirapati memang terbukti luar biasa. Dalam satu serangan, ia mampu menghabisi puluhan musuh. Namun semakin lama ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Saat ia mengayunkan pedangnya, bayangan Sari tiba-tiba muncul di depan matanya. Sejenak ia terdiam, membuat musuh hampir menyerangnya. Beruntung ia cepat sadar dan melawan balik. Namun ilusi itu terus berulang, membuatnya kehilangan konsentrasi. Para prajurit mulai bergosip di belakangnya. Mereka memuji kekuatannya, tetapi juga membicarakan perubahan sikapnya. Wirapati menjadi lebih kasar, lebih mudah marah, bahkan kepada prajuritnya sendiri. "Dia seperti orang yang dirasuki," bisik seorang prajurit kepada yang lain. "Semua ini terjadi setelah ia menangkap gadis desa itu," balas yang lain. Rumor mulai menyebar. Malam itu Wirapati duduk sendiri di ruangnya, mencoba menenangkan pikirannya. Ia menatap pedang di tangannya, tetapi tiba-tiba mendengar suara langkah kaki mendekat. Langkah itu terdengar pelan, tetapi pasti. "Siapa di sana?" tanya Wirapati dengan nada tinggi. Tidak ada jawaban. Namun suara langkah itu semakin mendekat. Ia berdiri memegang pedangnya erat-erat. Tiba-tiba pintu ruangannya terbuka sendiri. Angin dingin masuk, membuat api lilin berkedip-kedip.
Di ambang pintu, bayangan seorang gadis berdiri. Wirapati tahu siapa dia. "Sari," bisiknya, suaranya bergetar. Bayangan itu hanya diam, tetapi tatapan matanya berbicara banyak. Wirapati merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Suara isak tangis itu kembali terdengar, semakin keras, semakin menusuk. Malam itu, Wirapati menyadari satu hal. Kekuatan yang ia peroleh telah membawa kutukan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Namun ambisinya terlalu besar untuk mengakui bahwa ia telah membuat kesalahan. Di lain tempat, malam itu hutan larangan kembali menyelimuti desa dengan keheningan yang mencekam. Namun para warga tahu bahwa keheningan itu bukanlah kedamaian. Dalam beberapa minggu terakhir, suara langkah-langkah berat terdengar dari arah hutan, meskipun tak ada seorang pun yang lewat. Tangisan samar menggema di antara pepohonan, kadang terdengar dekat, kadang seperti datang dari kejauhan. Di desa Sari, suasana berubah menjadi muram. Kegelisahan menyelimuti setiap sudut rumah. Anak-anak menangis tanpa sebab, ayam-ayam milik warga mati mendadak, dan sumur-sumur warga mengeluarkan bau busuk yang tidak biasa. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di pinggir hutan, memandang ke arah desa dengan mata kosong. "Mungkin ini arwah Sari," bisik seorang ibu. "Kita seharusnya tidak membiarkannya masuk ke hutan larangan," balas yang lain, suaranya penuh penyesalan. Namun tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sari, kecuali Wirapati. Di pavilionnya, Wirapati semakin tenggelam dalam rasa bersalah yang mulai mencengkramnya. Ia duduk di atas tikar, memandangi bayangan dirinya di permukaan pedang. Namun yang ia lihat bukanlah wajahnya sendiri, melainkan wajah Sari yang basah oleh air mata. "Kembalikan aku," suara itu terdengar lembut, tetapi penuh dengan keputusasaan. Wirapati mengembaskan pedangnya ke lantai, nafasnya memburu, namun suara itu tidak hilang. Di malam-malam lain, ia mulai mendengar suara langkah kaki di dalam pavilionnya, seperti seseorang yang berjalan perlahan-lahan menuju kamarnya. Saat ia membuka pintu, ia hanya mendapati koridor yang kosong, tetapi hawa dingin menyelimuti tubuhnya, membuat tengkuknya meremang. Mimpi buruk semakin sering menghampirinya. Dalam setiap mimpi, ia melihat dirinya berdiri di hutan larangan, dikelilingi bayangan-bayangan hitam yang menyebut namanya dengan suara parau. Di tengah mereka, Sari berdiri diam, tetapi sorot matanya penuh dendam. Wirapati mencoba melupakan teror itu dengan kembali ke medan perang. Namun di sana, kutukan itu terus mengikutinya. Dalam satu pertempuran, ia memimpin pasukan melawan musuh yang jauh lebih sedikit jumlahnya. Seharusnya kemenangan berada di pihaknya. Namun ketika ia sedang bertarung, suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Wirapati menoleh ke sekeliling, mencari sumber suara. Tetapi yang ia lihat hanya wajah Sari di antara kerumunan musuh. Wajah itu seolah-olah menembus tubuh para prajurit, muncul dan menghilang dengan cepat. Konsentrasinya pun pecah, dan hal itu menyebabkan pasukannya kehilangan arah. Meskipun mereka tetap menang, banyak prajurit terluka, dan beberapa mulai meragukan kemampuan Wirapati. "Dia bukan Wirapati yang dulu," bisik seorang prajurit. "Dia mulai kehilangan kendali," balas yang lain. Ki Mandala akhirnya memutuskan untuk mengunjungi muridnya setelah mendengar kabar tentang keadaan Wirapati. Di pavilion yang gelap, ia menemukan Wirapati duduk dengan kepala tertunduk, tangannya menggenggam pedang dengan erat. "Aku sudah memperingatkanmu," kata Ki Mandala dengan suara rendah. Wirapati mendongak, matanya merah dan lingkar hitam menghiasi wajahnya. "Aku tidak bisa tidur, Ki. Suara itu, bayangan itu, semuanya tidak mau pergi." Ki Mandala duduk di depannya, menatap muridnya dengan pandangan penuh penyesalan. "Kekuatan besar selalu membutuhkan pengorbanan yang setimpal. Jika kau ingin menenangkan arwah Sari, kau harus memberikan pengorbanan yang lebih besar lagi." "Apa maksudnya, Ki?" "Arwahnya menuntut keadilan, Wirapati. Tumbalmu sebelumnya tidak cukup. Kau harus memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga." Wirapati terdiam. Kata-kata gurunya menusuk hatinya, tetapi juga membuatnya merasa muak. "Aku sudah memberikan segalanya untuk kekuatan ini. Aku tidak akan menyerahkannya hanya karena ketakutan akan mimpi buruk." Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia mulai meragukan jalannya sendiri. Kutukan ini bukanlah sesuatu yang ia bayangkan saat pertama kali memutuskan untuk melakukan ritual. Ki Mandala menghela nafas panjang.
Jika kau terus menolak, kau akan kehilangan segalanya, Wirapati. Ingat kata-kataku. Setelah gurunya pergi, Wirapati kembali sendiri. Suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, menggema di setiap sudut pavilion. Wirapati menutup telinganya dengan kedua tangan, tetapi suara itu tidak hilang. Bayangan Sari muncul di setiap cermin, di setiap permukaan air, di setiap sudut matanya. Malam itu untuk pertama kalinya Wirapati merasa takut, namun rasa takut itu bercampur dengan kemarahan. Ia tidak akan membiarkan kutukan ini menghancurkannya. Setidaknya itulah yang ia yakinkan pada dirinya sendiri. Di sebuah pagi yang suram, Wirapati berdiri di atas bukit, memandangi medan perang yang terbentang luas di depannya. Pasukan musuh dari kerajaan tetangga telah mendekati perbatasan dengan jumlah yang jauh lebih besar. Dulu ia tidak pernah gentar menghadapi situasi seperti ini. Namun kali ini, ada sesuatu yang membuatnya merasa lemah. Bukan pada tubuhnya, tetapi pada keyakinannya. Kekuatan kanuragan yang selama ini menjadi kebanggaannya terasa melemah. Gerakannya tidak lagi secepat dulu, dan tenaganya tidak sekuat yang ia miliki saat awal menerima berkat dari ritual tumbal. Ketika ia mencoba melatih diri, pukulannya tidak mampu menghancurkan batu seperti biasanya. Bahkan pedangnya terasa lebih berat setiap kali ia mengayunkannya. Apakah ini akibat dari tumbal yang tertolak dan kutukan itu? Gumamnya pada dirinya sendiri, tetapi ia enggan mengakuinya di hadapan orang lain. Hari itu perang pun dimulai. Musuh menyerang dengan kekuatan penuh, sementara pasukan Wirapati tampak gentar karena pemimpin mereka sudah tidak menunjukkan kegagahan seperti sebelumnya. Di tengah pertempuran, Wirapati merasakan tubuhnya semakin melemah. Setiap ayunan pedang terasa seperti perjuangan berat, dan setiap langkahnya seolah-olah dibebani batu besar. Namun yang paling mengerikan bukanlah musuh di depannya, melainkan bayangan Sari yang terus menghantui pikirannya. Wajah pucatnya muncul di sela-sela kerumunan prajurit musuh, menatapnya dengan sorot penuh dendam. Wirapati kehilangan fokus, dan pada saat itu musuh berhasil mematahkan formasi pasukannya. "Wirapati, apa yang kau lakukan?" teriak salah seorang panglima perang dari barisannya. Namun Wirapati tidak menjawab. Ia terpaku menatap bayangan Sari yang berdiri di tengah medan perang. Suara tangis samar terdengar di telinganya, bercampur dengan jeritan para prajuritnya yang mulai berguguran. Perang itu berakhir dengan kekalahan telak. Pasukan Wirapati tercerai-berai dan musuh merebut wilayah perbatasan. Wirapati yang biasanya menjadi simbol kemenangan, kini berjalan pulang dengan tubuh penuh luka dan pikiran yang kacau. Di malam yang dingin, Wirapati duduk sendiri di pavilionnya. Ia menatap pedangnya yang tergeletak di lantai. Tidak lagi berkilau seperti dulu. Wajah Sari terus muncul di setiap sudut ruangan, meski ia mencoba mengabaikannya. Kembalikan, kembalikan. Suara lirih itu terdengar dari belakangnya. Wirapati berbalik dengan cepat, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan panjang yang memudar perlahan. Kau ingin menghancurkanku, Sari? Teriaknya. Suaranya menggema di dalam ruangan. Aku tidak pernah bermaksud melukaimu. Aku hanya ingin menjadi kuat. Namun tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah suara angin yang bertiup pelan, membawa dingin yang menusuk hingga ke tulangnya. Wirapati mulai merasakan sesuatu yang lain. Kutukan itu tidak hanya melemahkan tubuhnya, tetapi juga perlahan merenggut jiwanya. Ia sering merasa bahwa bayangan dirinya di cermin bukan lagi dirinya. Kadang-kadang ia bahkan merasa seperti menjadi orang lain, seseorang yang penuh ketakutan dan penyesalan. Akhirnya, dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, Wirapati memutuskan untuk mencoba meminta ampun kepada arwah Sari. Malam itu ia berjalan sendirian menuju hutan larangan, tempat di mana semua ini bermula, dengan membawa sesaji berupa bunga dan kemenyan. Ia duduk bersila di tengah kegelapan hutan, menunggu kedatangan arwah Sari. Tidak butuh waktu lama sebelum bayangan itu muncul dari balik pepohonan. Sari berdiri dengan gaun putihnya yang compang-camping. Wajahnya pucat, tetapi matanya menyala penuh dengan kebencian. Sari, suara Wirapati bergetar. Ia menundukkan kepala, mencoba menunjukkan penyesalan.
Aku mohon ampun, aku salah Sari. Aku tidak seharusnya mengorbankanmu. Aku mohon bebaskan aku dari kutukan ini. Namun arwah Sari tidak menjawab. Ia hanya mendekat perlahan. Suara langkah kakinya bergema di tengah sunyi. Saat ia berhenti di depan Wirapati, suaranya terdengar dingin dan tajam. Jiwa yang diambil tidak akan kembali, katanya. Kau telah memilih jalanmu dan kini kau harus menanggung akibatnya. Wirapati mencoba memohon lagi, tetapi arwah Sari perlahan memudar, meninggalkan bau bunga yang layu dan hawa dingin yang menusuk. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menatap kepergian arwah itu dengan perasaan putus asa. Malam itu, Wirapati kembali ke pavilionnya dengan hati yang hancur. Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali dari kutukan ini. Kekuatan yang selama ini ia banggakan kini berubah menjadi beban yang tidak tertahankan. Langit sore di atas medan perang memancarkan warna oranye keemasan. Tetapi bagi Wirapati, itu adalah pertanda dari akhir yang semakin dekat. Tubuhnya yang dulu gagah kini terlihat ringkih. Pukulan kutukan yang menjeratnya semakin nyata, membuat setiap langkah terasa berat. Namun ia tetap maju, membawa pedangnya ke medan laga terakhir. Duel hidup dan mati melawan panglima kerajaan musuh. Pasukan kedua belah pihak telah mundur menyaksikan pertarungan dua pendekar hebat ini. Panglima musuh adalah seorang prajurit berpengalaman, dengan tubuh besar dan mata yang memancarkan keyakinan penuh. Ia tahu kelemahan Wirapati, dan ia tidak segan-segan memanfaatkannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, Wirapati, ejek panglima itu sambil mengayunkan pedangnya. Tapi kau bukan lagi pendekar yang dulu ku kenal. Wirapati mengabaikan ejekan itu. Ia mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan kanuraganya. Tetapi setiap ayunan pedang terasa lambat dan kurang bertenaga. Dalam beberapa serangan pertama, ia sudah mulai terpojok. Nafasnya tersengal-sengal dan matanya buram oleh keringat dan kelelahan. Namun yang paling menghantuinya bukanlah serangan musuh, melainkan suara tangisan Sari yang terus menggema di telinganya. Setiap kali ia mencoba fokus, wajah Sari muncul di benaknya, sorot mata penuh kebencian dan dendam yang tak pernah surut. Pertarungan itu berlangsung sengit, tetapi akhirnya pedang musuh berhasil menembus pertahanan Wirapati. Sebuah tusukan mendalam di perutnya membuatnya tersungkur ke tanah. Darah mengalir deras, tetapi Wirapati tidak lagi merasa sakit. Ia hanya merasakan kehampaan yang menyesakkan. Dari sudut matanya yang perlahan tertutup, ia melihat bayangan Sari berdiri di tepi medan perang. Kali ini Sari tidak terlihat marah atau menuntut. Wajahnya hanya menunjukkan kesedihan yang mendalam, seolah-olah menyesali semua yang telah terjadi. Sari, lirih Wirapati, suaranya hampir tidak terdengar. Mohon maafkan aku, Sari. Lalu bayangan itu memudar, meninggalkan Wirapati dalam kesunyian abadi. Berita kematian Wirapati segera menyebar ke seluruh negeri. Pendekar yang pernah disegani, yang dikenal dengan kekuatan kanuraganya yang tak terkalahkan, kini menjadi simbol dari kehancuran yang diakibatkan oleh keserakahan. Tidak ada yang tahu cerita lengkap di balik kejatuhannya. Tetapi banyak yang berbisik tentang kutukan seorang gadis yang telah menjadi tumbal. Sementara itu desa tempat Sari tinggal menjadi tempat legenda yang hidup hingga bertahun-tahun. Penduduk setempat percaya bahwa arwah Sari masih bergentayangan di sekitar hutan larangan, menjaga agar tidak ada lagi jiwa yang menjadi korban keserakahan manusia. Banyak yang melaporkan suara langkah kaki di malam hari, tangisan lirih di tengah sunyi, atau bayangan putih yang melintas di sudut mata. Orang-orang desa mulai menghormati keberadaan Sari dengan cara sederhana, meletakkan bunga di tepi hutan atau membakar dupa untuk mendoakannya. Mereka percaya bahwa Sari adalah pelindung yang memberikan peringatan kepada siapa saja yang mencoba mencari kekuatan dengan cara yang salah. Keserakahan manusia akan kekuatan tidak pernah membawa kebahagiaan. Kekuatan yang diperoleh dengan mengorbankan orang lain hanya akan membawa kehancuran, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam diam, dunia melanjutkan kehidupannya. Namun legenda tentang Wirapati dan Sari tetap hidup, menjadi pengingat bagi setiap generasi akan bahaya dari keserakahan dan ketamakan. Mereka yang mendengar kisah ini akan belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang apa yang bisa dimiliki, tetapi tentang bagaimana menjalani hidup dengan hati yang bersih
dan tanpa melukai orang lain. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Saya pamit dulu, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.